Gue heran ya, kenapa orang-orang di akhir tahun 2025 itu pada kaget. Banyak banget orang-orang yang kaget gara-gara petasan masih pada nyala meskipun udah direkomendasiin sama pemerintah kita gitu. Kalau misalkan jangan nyalain petasan buat bentuk solidaritas saudara-saudara kita yang kena bencana alam gitu di 3 provinsi. Yang usah kaget karena pada dasarnya itu aturan dibuat untuk dilanggar kalau misalkan sebagian orang-orang yang anomali. Makanya masih banyak petasan dadar ya, 3 provinsi lagi pada susah buat nyalain lampu gitu. Well, gak cuman masyarakat kita juga yang kaget, tapi Dinas Pertanian pun kaget. Ya, karena mereka di akhir tahun 2025 menemukan ada kebun sawit 6,5 hektar di daerah Cirebon. Ini lucu banget. Kenapa begitu? Karena orang-orang di kolom komentar langsung bilang, terus lo kerjain apa? Lu tau gak sih kayak 5 hektar aja itu berapa luasan wilayahnya kalau misalnya dibanding sama lapangan basket. Jadi 5 hektar itu sama dengan 50.000 meter persegi. Kalau misalnya kita ambil standar luas lapangan basket, di mana luas itu 28 kali 15 ya meter, tinggal dikali tuh per 20 meter persegi. Nah bagilah antara 50.000 per 420 meter persegi sama dengan 120 lapangan basket. Ada 120 lapangan basket yang terlihat seperti sawit dan mereka baru aja kaget dan juga menemukan di akhir tahun 2025 di daerah Cirebon. Dan gak cuma Dinas Pertanian aja, bahkan Bupati pun katanya mengaku kecolongan dan perangkat-perangkat desa pun katanya juga kaget. Kita bakal bahas sama-sama ini karena menarik banget. Ini udah sampai direspon sama Kang Deddy Mulyadi ya, sampai mungkin ini bentuk atau salah satu alasan kenapa beliau mengeluarkan surat edaran untuk melarang penanaman sawit di daerah Jawa Barat. Ya, yang mana ini makin seru lagi karena ada pakar IPB yang menilai kebijakan itu tidak tepat. Kita bakal bahas bareng-bareng, jadi selamat datang di Ngopi, ngobrolin persoalan Indonesia bersama gue, your favorite Uncle Omre. Disclaimer, gue bukan pakar IPB, gue cuma orang yang pernah lulus ya di salah satu jurusan IPB gitu. Jadi mungkin gue bakal sedikit ngasih opini ya berdasarkan pandangan gue, berdasarkan ilmu yang udah pernah gue pelajari gitu ya. Semoga masih relate. Nah orang-orang udah banyak tahu ini karena udah banyak juga di-share sama page-page yang biasa itu mengkritik pemerintah. Salah satunya sama Kementerian Kurang Ajar. Tapi kita nggak bakal ngambil referensi dari sini karena cuman sekedar thumbnail berita doang. Kita bakal baca isi beritanya gitu, yang mana udah gue baca sebelumnya. Yang pertama dari Detik News dengan judul warga Cirebon temukan kebun sawit siluman. Kebun sawit siluman. Ya, ada alasannya kenapa disebut kebun sawit siluman ya, di kawasan resapan air. Ya, maksudnya siluman adalah nggak ada derek, ya, nggak ada truk, ya, nggak ada traktor yang ngebuka lahan gitu, nggak ada land clearing gitu, tiba-tiba ada. Ya, katanya begitu kalau misalnya lihat berita ini. Terus kemudian berita dari kompas.com dengan judul 5 fakta penemuan sawit di Cigobang, Cirebon, Dinas Pertanian kaget lahan dikelola sama PT. Ini udah bisa dicari sebenarnya siapa yang emang nanem, siapa yang emang salah gitu ya. Tapi somehow ya ini cuma berkutat di semuanya kaget gitu beritanya, kesel banget gue. Terus habis itu berita dari Publika dengan judul Bupati Cirebon mengaku kecolongan ada 6,5 hektar kebun sawit di Paslemen, kami tidak tahu. Terus habis itu ini adalah berita terbaru, lanjutan dari permasalahan kebun sawit siluman di daerah Cirebon. Katanya Bupati Cirebon akan cabut semua temuan sawit dan diganti sama tanaman mangga gincu. Wah tuh gue belum pernah tuh makan mangga gincu. Di sini ada yang udah pernah makan mangga gincu. Sejauh yang pernah gue cobain gitu ya mangga, yang paling gue itu cuma 2 sebenarnya, Indramayu sama Harum Manis tadi itu doang. Indramayu karena gue suka kalau misalnya mangga itu crunchy gitu ya, nggak terlalu manis tapi enak buat rujak, enak buat di makan untuk sekedar snack ringan doang. Terus mangga Harum Manis kalau misalnya dipakai untuk jus gitu. Mangga gincu gue belum pernah. Ya kalau misalnya ada, tolong kasih tahu gue gimana rasanya di kolom komentar. Kemudian kita bakal ngeliat juga video dari Kompas ya di YouTube. Ini 4 hari yang lalu sebenarnya, cuman buat visual aja seenggaknya kita tahu gitu bagaimana bentuk kebunnya. Ini judulnya temuan kebun sawit di Cirebon, Dinas Pertanian kami juga kaget tiba-tiba ada. Jadi kalau misalnya lihat dari thumbnail beritanya Kementerian Kurang Ajar, ini gue nggak tahu apakah beneran kebunnya atau kagak gitu ya, tapi sepertinya bukan kalau misalnya lihat dari videonya. Jadi kita bisa tahu yang lebih objektif lagi gimana kebun yang sampai pada akhirnya dibilang siluman sama orang-orang. Lalu, nah yang bakal kita bahas lebih dalam adalah ini ya, berita dari Kompas Lestari dengan judul Deddy Mulyadi larang sawit di Jawa Barat di mana pakar IPB nilai kebijakan yang tidak tepat. Well, buat lo semua yang penasaran, ini kebunnya di daerah mana? Ini terjadi di daerah Cigobang, Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon. Di mana waktu pertama kali ditemuin banyak banget warga-warga pun yang kaget gitu. Gue nggak tahu kagetnya gimmick atau beneran gitu ya. Cuma jelas lewat berita dari Detik kita bakal baca bareng-bareng. Penanaman tersebut baru diketahui masyarakat pada pekan lalu. Setelah sejumlah warga yang berkebun di kawasan itu menemukan tanaman mencurigakan yang belakangan diketahui merupakan pohon sawit. Awalnya dikira pohon kelapa, tapi ternyata itu pohon sawit.
Yang lucunya lagi adalah kalau misalnya lu cek di Google Maps gitu ya, di desa Cigobang gitu. Ini kan desa Cigobang nih, Cirebon. Lu zoom aja di bagian sini nih, Villa Kurma Cigobang. Lu dari atas pun udah bisa ngelihat anjir kalau misalkan ini adalah tanaman yang mirip-mirip yang ada di Sumatera gitu loh, kan lucu ya. Keberadaan kebun sawit di wilayah permukiman Cirebon ini bak petir di siang bolong katanya. Pasalnya selama ini kawasan tersebut dikenal sebagai daerah resapan air dan hutan rakyat yang ditumbuhi pohon jati serta vegetasi khas perbukitan. Kenapa ini jadi masalah yang besar? Karena basically tanaman sawitnya itu ditanam di daerah kawasan air ya. Kalau misalkan di daerah kawasan air tidak diisi sama pohon-pohon primer ya kayak hutan gitu, ya emang akar itu bisa nembus ke tanah, jadi nggak ada yang namanya infiltrasi. Ya sawit itu setahu gua, silakan koreksi gua kalau misalnya gua salah, itu merupakan pohon yang emang nggak terlalu butuh banyak air. Jadi kalau misalnya pada akhirnya ada hujan gitu ya di daerah kawasan kebun sawit, itu bakal jadi runoff. Runoff itu apa mengerai? Jadi air itu nggak masuk ke dalam tanah, air itu langsung mengalir ke daerah sungai. Jadi air yang emang harusnya tuh masuk ke dalam tanah berkurang. Nah makanya itu berbahaya kalau misalkan emang ada di daerah kawasan resapan air. Kayaknya harusnya diresap ya nggak sih? Tapi karena emang ada sawit jadi tidak gitu. Nanti dampaknya apa? Nanti dampaknya banjir, longsor gitu ya. Terus kalau misalnya emang pakai pupuk gitu, air-airnya tuh larut tuh ke daerah-daerah selokan. Nah makin berbahaya lagi buat masyarakat sekitar. Kayak gitu intinya coy. Nah belum lagi kalau misalnya kita ngomongin soal unsur hara tanah gitu ya. Meskipun emang hemat air tapi nyerap banget tuh unsur hara. Jadi tiba-tiba kalau misalkan kebun sawitnya gagal, itu tanahnya susah lagi buat diberai, susah lagi buat dikelola gitu. Makanya kalau misalnya di daerah-daerah puncak, bukit gitu direkomendasikan untuk ditanam tanamin sayuran. Karena apa? Karena unsur haranya nggak yang terlalu ngambil banyak gitu loh. Asik, sekedar ilmu coy. Berdasarkan pemantauan Detik Jabri lokasi ditemukan sejumlah kejanggalan dalam pola penanaman. Diduga sengaja dilakukan secara terselubung, mulai dari jarak tanam yang tidak lazim, tidak adanya proses land clearing, hingga praktik penyimpanan pupuk kompos yang diduga disembunyikan di balik semak ilalang. Pola tanam sawit di lokasi berjarak sekitar 9 meter antar pohon. Jarak ini membuat warga tidak langsung menyadari bahwa tanaman tersebut adalah sawit, apalagi penanaman dilakukan tanpa membersihkan vegetasi di sekitarnya, sehingga tanaman sawit menyatu dengan pepohonan lain seperti jati dan tanaman hutan. Jadi gak yang langsung dibakar dulu lahannya karena mungkin bakal langsung ketahuan gitu ya sama KDM. Cuman ini kayaknya tuh ya sembunyi-sembunyi waktu nanamnya gitu kalau misalnya berdasarkan berita ini ya. Tak hanya itu, hasil penelusuran melalui citra satelit di lahan seluas kurang lebih 6,5 hektar juga tidak menunjukkan adanya hamparan kebun sawit. Dominasi pohon jati dan vegetasi hutan perbukitan membuat tanaman sawit tersemarkan dari pemantauan udara. Kok gue agak sedikit skeptikal gitu ya, soalnya gue dengan Google Maps pun bisa melihat gitu loh ya. Dan ini mungkin kalau misalnya gue kasih lihat kebun negara ya bisa confirm juga kalau misalnya ini pohon apa gitu loh. Oh bisa jadi bang ini pohon kelapa. Well kita geser dikit ke daerah Tesonilo ya. Mana nih? Tesonilo sorry. Nah kita geser dikit. Nah. Jadi itu adalah bentuk-bentuk pohon yang apa ya? Yang polanya itu sangat amat terlihat jelas harusnya dari langit. Ya balik lagi ya, kita nggak tahu sebenarnya bagaimana cara mereka bekerja. Sekali lagi diketahui penanaman ribuan pohon sawit tersebut dilakukan salah satu perusahaan melalui pola kerja sama dengan pribadi pemilik lahan. Praktik penyamaran juga terlihat dari cara penyimpangan pupuk kompos. Pupuk tersebut disimpan di sela-sela ilalang dan semak belukar sehingga sulit terlihat secara kasat mata. Sarah menilai penanaman sawit dilakukan secara diam-diam tanpa sosialisasi yang jelas kepada masyarakat. Memang benar, mereka menanam sawit ini diam-diam, tidak ada sosialisasi yang jelas ke masyarakat, katanya. Yang menegaskan penyimpanan pupuk kompos di balik ilalang diduga kuat untuk mengelabui warga agar aktivitas penanaman tidak mudah terdeteksi. Pupuk kompos juga disimpan di semak ilalang supaya nggak kelihatan, ungkapnya. Ya gue suka fakta kalau misalkan masyarakatnya dan juga orang-orang yang emang meramaikan berita ini udah tahu gitu resiko dari sawit itu apa. Setelah kemarin baru aja ada yang kena bencana gitu ya, yang mungkin saja terjadi karena perubahan lahan. Terus habis itu hujan deras kan, bisa jadi banjir. Terus habis tiba-tiba ada balok-balok yang katanya itu pohon jatuh beneran alami gitu. Padahal mah buset ada QR code-nya coy, lucu banget.
Terus kalau misalnya dicek di beberapa daerah-daerah Sumatera, oh ternyata udah ada sawit-sawit. Jadi mungkin itu aktor yang ngebuat bencana-bencananya bisa makin parah lagi gitu. Ya daerah-daerah Cirebon agak sedikit berbahaya kalau misalnya pada akhirnya ditanam sawit juga, apalagi kalau misalnya itu daerah kawasan resapan gitu ya. Nah, makin harusnya tuh dijaga gitu. Tapi ya balik lagi, untung aja ada yang tahu gitu loh. Setelah mungkin kita kaget dengan berita-berita bencana alam ya. Gak tahu dah kalau misalnya ada berita bencana alam tuh ini bakal ada atau kagak ya. Sarah bersama warga lainnya menyatakan penolakan keras terhadap keberadaan kebun sawit tersebut. Selain tidak adanya sosialisasi, mereka khawatir sawit akan merusak ekosistem perbukitan dan memicu bencana lingkungan. Kalau saya mikirnya masa depan anak cucu, sawit itu bukan tanaman yang cocok di perbukitan. Dia menyerap air besar. Ya nanti warga bisa kesulitan air. Koreksi dikit, justru ya sawit itu tidak menyerap air. Nah, tapi bisa menyebabkan air itu tidak terserap. Anjay, ya sedikit koreksi. Tapi emang pernyataan awalnya benar, ya. Mikirkan masa depan anak cucu, saya itu bukan tanaman yang cocok di perbukitan, itu betul. Sementara Kepala Desa Cigobang, Abdul Zaim membenarkan adanya penanaman sawit di wilayahnya. Ia mengungkapkan aktivitas tersebut telah berlangsung sejak Februari 2025. Ternyata ini permasalahan udah hampir 9 bulan yang lalu ya. Bahkan Kepala Desa bilang kalau misalnya ini tanpa pemberitahuan maupun izin dari pemerintah desa. How? Gimana ceritanya ya? Perusahaan itu berjalan udah nggak dapet izin tapi tetap aja kayak terkesannya bukan dibiarin jatuhnya ya, jalan-jalan aja gitu. Nggak ada konsekuensi kah dari bulan Februari? Itu loh yang emang dipertanyakan sama orang-orang di internet. Kami tidak pernah diberitahu, tahu-tahu sudah ditanamin sawit dari 2025 Februari. Yang menjelaskan penanaman sawit tersebut tersebar di beberapa blok, di blok Makam Panjang dan Curug. Sawit telah ditanam di lahan sekitar 4 hektar yang sebelumnya ditumbuhi pohon jati dan kini gundul. Sementara di blok Glodok Panto seluas sekitar 2 hektar baru dilakukan pelubangan tanah, serta di blok Kulubruk sekitar setengah hektar. Menurutnya penanaman dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh pihak perusahaan yang menaungi kelompok tani. Aktivitas dilakukan tanpa alat berat dan tanpa pembukaan lahan secara masif. Seolah tidak ada kegiatan besar di lokasi tersebut. Ya tapi 6 hektar ya. Itu luas banget loh, gila kalau misalnya nggak pakai alat-alat berat. Berarti emang gak sedikit anjir yang emang nanem gitu loh. Dan itu udah terjadi dari bulan Februari ya, mungkin di keep gitu ya biar nanti di akhir tahun ini kena loh, ada bahan nih berita. Tanpa alat berat, tanpa line clearing ini jelas dilakukan untuk mengelabui. Lebih lanjut dia mengungkapkan para pekerja yang melakukan penanaman berasal dari luar desa, sehingga warga setempat tidak mengetahui aktivitas tersebut. Dan digunakan merupakan milik pribadi warga dengan sistem sewa atau bagi hasil. Jadi yang punya perusahaan mungkin ngajak kerja sama dulu sama yang punya lahan, biar sengaja itu tanamin sawit gitu. Namun keberadaan kebun sawit yang diduga ilegal ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak serius bagi lingkungan. Kawasan perbukitan Cigobang selama ini menjadi daerah resapan air dan sumber mata air bagi warga. Iya, jadi kalau misalnya pada akhirnya lahan itu dirubah gitu ya, bukan jadi perkebunan sayur lagi gitu. Berbahayanya adalah ya, yang pertama mungkin resapan airnya itu nggak akan sebanyak ketika emang masih bukan sawit. Yang kedua ya ada potensi banjir gitu karena emang runoff-nya tinggi. Kalau sawit yang dibiarkan dampaknya terasa langsung, warga bisa kesulitan air. Menurut Ade, Cigobang pertama kali mengetahui adanya penanaman sawit tersebut dari laporan kelompok pecinta alam dan masyarakat. Jadi secara tidak langsung ini dari laporan orang-orang yang lagi trekking naik gunung kali ya. Anjir lucu banget. Ya, emang penting tuh peraturan drone bayar 2 juta harus direvisi jadi gratis. Kenapa begitu? Karena kita biar sekalian mantau gitu. Ya, apakah ada lahan-lahan yang seperti ini yang bisa ngebuat tugas dari polisi hutan gitu ya atau pemerintah itu bisa lebih gampang lagi, ya nggak sih? Bagi tindak lanjut, Pemdes meminta seluruh aktivitas penanaman dihentikan sementara selama 1 minggu sambil menunggu kejelasan perizinan. Kami tegas tidak akan mengeluarkan izin apapun karena dampak lingkungan sangat masif. Kalaupun ada izin dari pihak lain, kami akan menggelar musyawarah desa. Well, udah ada respon langsung dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Ini bentuk respon beliau gitu. Yang pertama karena bencana yang ada di Sumatera, yang kedua karena ini mungkin kalau misalkan beliau ngebuat surat edaran untuk melarang penanaman sawit di daerah Jawa Barat, yang mana ini dinilai sama Pakri PB merupakan kebijakan yang tidak tepat ya. Ini seru banget karena gue pengen tahu ya pendapat salah satu pakar. Kenapa gue bilang salah satu? Karena pakar ada banyak ya. Dan fun fact aja ya, setiap pakar itu punya stand-nya masing-masing. Ada dosen-dosen yang emang pro sama sawit, ada dosen-dosen yang emang kagak, yang pro terhadap kesinambungan alam. Yang masih penting kalau misalkan menjaga kelestarian alam gitu. Dan gue cuma dosen aja. Kalau misalnya lu lulus dari jurusan-jurusan kehutanan misalkan ya yang lulus belum tentu akan langsung kerja di Kementerian Kehutanan, langsung kerja untuk menjaga alam ya, untuk restorasi alam, untuk kerja di NGO gitu, kagak. Ada beberapa juga yang emang lihat realita akhirnya kerja di perusahaan perkebunan.
entah itu coklat, sawit dan segala macam gitu, yang sampai pada akhirnya kalau misalnya ada pembakaran lahan gitu ya, yang serunya adalah itu nanti satu alma mater ketemu lagi. Dan itu gue lihat langsung. Seru banget, itu seru banget. Mulai berita ini dikasih tahu ya, kalau misalkan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi menuturkan, karakteristik tanah Sunda yang sempit tidak kompatibel dengan industri perkebunan kelapa sawit. Iya, sempit maksudnya beliau adalah yang pertama, kalau misalnya dari kawasan pemukiman itu udah padat ya di daerah Jawa Barat. Terus yang kedua, kalau misalnya dari lereng-lerengnya itu jelas sempit. Ia menganggap perkebunan kelapa sawit yang masif dan boros air dapat memicu ancaman krisis air dan bencana lingkungan. Nah, dari kalimat ini sebenarnya gue udah paham ya apa yang dikritik sama pakar IPB, karena masih banyak orang yang mengira kalau misalnya kelapa sawit itu masif dan juga boros air, padahal mah kagak. Sebaliknya ya, sawit itu nggak masif dan boros air, justru sawit itu hemat. Cuman permasalahannya adalah dia nggak bisa menyerap air ya semaksimal pohon-pohon primer yang udah ada di hutan sebelum adanya sawit. Itu sebenarnya cuma sekedar salah pemahaman doang, tapi menurut gua yang paling penting adalah masyarakat tahu dampaknya kayak gimana gitu ya. Masalah teori gitu, kalau misalkan pohon sawit itu menyerap atau kagak gitu, itu bisa dipelajari lagi. Yang jelas bener ya, kalau misalnya pada akhirnya ada sawit gitu ya, terus habis itu airnya bakalan kurang, ya jelas karena emang gak ada resapan, ya nggak sih? Karena akar-akar besar dari pohon-pohon yang primer itu benar bisa menyerap air ke tanah. Jawa Barat itu kecil, kata KDM, wilayahnya sempit, sawit butuh lahan luas, nggak cocok. Kita cocoknya teh, karet, kina, kopi, ujar Dedi dilansir dari Antara katanya. Ia melarang penanaman sawit di Jawa Barat melalui surat edaran nomor 187 PM 050201 Perek yang ditandatangani pada Senin tanggal 29 Desember 2025. Dan juga menginstruksikan penggantian tanaman atau alih komoditas secara bertahap bagi lahan yang sudah terlanjur ditanami sawit di seluruh provinsi. Ini mungkin juga dikritik sama pakar IPB ya, karena emang ada beberapa wilayah yang sudah jadi tanaman sawit gitu, ngapain diganti lagi, apalagi kalau misalnya lahan-lahan itu emang benar-benar maksimal gitu untuk sawit. Takutnya kalau misalnya pada akhirnya diganti terus diganti lagi ke tanaman yang lain yang emang kagak cocok gitu ya secara kebutuhan haranya, makalan jadi proyek yang gagal kayak gitu. Kalau sudah di luar peruntukan dan bukan habitatnya ya diganti tanaman lain. Nah, tapi ada konteks dari Kang Deddy. Kalau misalkan sudah di luar peruntukan dan bukan habitatnya, pasti bakal diganti. Kayak gitu konteksnya. Jadi kita emang harus tahu lebih jelas lagi gitu ya, biar enggak cuman sekedar berpendapat di potongan-potongan omongan doang. Larangan kelapa sawit di Jawa Barat tidak tepat ya, kata pakar IPB. Secara iklim Jawa Barat dinilai cocok ditanami kelapa sawit. Guru Besar Departemen Ilmu Tanah dan Sumber Daya Lahan IPB University Suwari menilai kebijakan pelarangan penanaman kelapa sawit di Jawa Barat tidak tepat, katanya. Secara iklim Jawa Barat terutama wilayah barat cocok untuk ditanami kelapa sawit. Bahkan provinsi tetangga Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur punya curah hujan rendah sehingga tidak cocok untuk kelapa sawit. Nah, ini agak sedikit membingungkan buat gua gitu. Kenapa begitu ya? Nanti kita bakal baca sampai akhir dulu ya. Katanya nih ya, yang perlu kita ingat adalah Jawa Barat cocok untuk ditanami kelapa sawit ya. Kalau misalnya dibandingin sama provinsi yang lain kayak misalnya Jawa Tengah sama Jawa Timur, itu nggak cocok karena curah hujannya rendah, katanya kayak gitu. Nah, tapi di paragraf selanjutnya beliau bilang kalau misalkan kelapa sawit justru efisien dalam memanfaatkan air. Tanaman boros dengan air dapat diketahui dari tingkat transpirasinya ya. Tanaman dengan banyak stomata pada daun membutuhkan lebih banyak air. Adapun tanaman yang tingkat transpirasinya sangat tinggi atau boros sekali dengan air, misalnya tebu dan padi. Jadi kalau dikatakan kelapa sawit itu boros air, itu salah. Kenapa? Karena transpirasinya itu mirip-mirip dengan kebun karet, kakao sama saja itu. Di sisi lain, tanaman boros dengan air biasanya memiliki akar tunjang yang mampu menembus jauh ke dalam tanah. Sementara itu, kelapa sawit mempunyai akar serabut yang tidak ekspansif dalam menyedot air, sehingga fisiologi tanaman kelapa sawit melakukan transpirasinya secara berlebihan. Nah, ini katanya kan sawit hemat air gitu. Kenapa nggak cocok di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur yang emang curah hujannya rendah gitu? Ya kalau misalnya pada akhirnya Jawa Barat itu curah hujannya tinggi, itu nggak kompatibel sama sawit nggak sih? Baik lagi ya, ini cuma sekedar opini gue ya opini goblok. Gue nggak pengen menentang pakar ya, karena konteksnya kan sebelumnya pakar ada banyak gitu. Pertama, standnya juga beda-beda. Yang kedua, gue juga setuju kalau misalkan pohon sawit itu emang hemat. Cuman emang gak masuk kalau misalkan dilihat sama pernyataan sebelumnya. Oh, Jawa Barat cocok sama sawit karena curah hujannya banyak. Sementara Jawa Tengah, Jawa Timur itu kagak karena curah hujannya rendah lah. Kan hemat air. Justru lebih cocok di Jawa Tengah, Jawa Timur gak sih? Kayak gitu gue mikirnya.
Katanya ia mengklaim kelapa sawit di Jawa Barat ditanam di dataran rendah dan tanah yang datar sehingga tidak menyebabkan longsor. Ya, gua nggak tahu ini maksudnya yang mana. Ia juga melarang penanaman kelapa sawit di permukaan tanah yang miring atau lereng. Dengan demikian, penataan lokasi penanaman kelapa sawit memang sangat diperlukan. Namun lanjut Suwardi menyalahkan kelapa sawit sebagai penyebab utama bencana banjir dan tanah longsor bukanlah sesuatu yang tepat. Itu daerahnya datar semua, jadi sangat tidak beralasan kelapa sawit itu penyebab banjir. Enggak ada juga penyebab air-air di daerah menjadi hilang. Saya juga ingin dapat paper kalau ada yang seperti itu. Tidak ada kajian. Ada kajian ya Pak, dengan segala hormat dan izin kan Bapak nih dosen ini ya ilmu tanah, pasti tahu infiltrasi dan runoff nggak sih? Harusnya gitu. Sekali lagi izin, gue bukan siapa-siapa, sumpah gue nggak yang sampai S3 gitu, tapi baca berita-berita seharusnya kayaknya udah pada ngejelasin deh. Itu petani di Jawa Barat memilih menanam kelapa sawit juga berdasarkan pertimbangan keuntungan ekonomi yang lebih besar dibanding komoditas lain. Nah, ini salah satu alasannya ya. Jadi katanya keuntungannya lebih besar kalau kelapa sawit. Petani juga bisa menghasilkan sekitaran 6 juta per hektar setiap bulannya dengan harga tandan buah segar mencapai 2.000 sampai 3.000 per kilogram. Bahkan kata Suwardi, perkebunan karet milik PTPN di beberapa wilayah Jawa Barat termasuk di sekitar Jasinga dialihkan menjadi perkebunan kelapa sawit lantaran lebih menguntungkan. Tanya saja petaninya, dari segi ekonomi kelapa sawit ya pasti bagus. Kalau disuruh cabut dan diganti komoditas lain pasti petani nggak mau lah begitu. Ya kita harus lihat lagi sebenarnya kata pernyataannya Kang Deddy kalau misalkan itu di luar peruntukan dan bukan habitatnya. Kira-kira begitulah dua artikel yang emang menyimpulkan gitu ya, ada kebun sawit siluman di daerah Cirebon. Ini seru banget karena ini ngomongin soal pendapat pakar gitu ya, dan sedikit throwback juga gitu waktu zaman-zaman gue kuliah. Anyway, gimana tanggapan kalian semua? Silakan tulis di kolom komentar. Gue rasa cukup sekian aja yang bisa gue sampaikan. Sorry banget kalau misalnya gue ada pernyataan ataupun informasi yang keliru. Silakan koreksi gue kalau misalnya gue salah. Gue sangat amat terbuka kalau misalnya pada akhirnya ada yang coba membenarkan di kolom komentar. Sekali lagi thank you banget udah nontonin. Gue undur diri. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Bye bye.